Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bunda selalu berharap kalian sehat-sehat saja ya. Dan protokol COVID-nya tetap dijaga, tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita pembelajarannya daring ya anak-anak. Nah anak-anak, hari Jumat kemarin kita belajar tentang akibat musibah kemarau, dan untuk hari ini kita belajar tentang sudah subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dan menulis informasi dari teks tentang perubahan cuaca. SPDP-nya mengetahui unsur karya dekoratif. Nah, tapi sebelum Bunda sedikit jelaskan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Nah anak-anak, tadi Bunda Seri sudah mengabsen sebelum pembelajaran hari ini kita mulai ya anak-anak. Tetap semangat. Ini materi hari ini yaitu kita akan membahas tadi informasi dari teks tentang perubahan cuaca dan mengetahui unsur karya dekoratif. Nah anak-anak, di halaman 60 di buku tematik, ayo kita membaca. Di sini judulnya yaitu tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia ya anak. Jadi cuaca itu apa? Ya, cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu singkat. Jadi keadaan udara di tempat tertentu dalam satu waktu yang singkat ya anak-anak. Nah, pengaruh apa saja terhadap kegiatan manusia? Nah, di sini ada bacaannya dari paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, sini kita sama-sama membaca. Jadi kalian buka halaman 60 di buku tematiknya. Bunda Seri akan membacakan, kalian menyimak, dan sesudah Bunda Seri membacakan, kalian juga bisa membaca kembali ya anak-anak. Nah, di Indonesia ada 2 jenis musim, ada musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim mempengaruhi cuaca. Ketika cuaca hujan sering terjadi yang tandanya musim hujan telah datang. Jika cuaca cerah terjadi pada waktu yang panjang, tandanya berlangsung musim kemarau. Itu di paragraf pertama ya. Nah, paragraf kedua. Pada musim hujan, hujan sering turun, sinar matahari terhalang oleh awan tebal. Biasanya orang memilih untuk melakukan kegiatan di ruangan. Nah, ketika musim hujan, suhu udara biasanya lebih dingin. Oleh karena itu, orang biasa menggunakan pakaian tebal dan hangat. Nah, pada paragraf ketiga, pada musim kemarau hampir setiap cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Matahari juga bersinar terik. Pada cuaca tersebut, orang biasa melakukan kegiatannya di luar ruangan. Nah, biasanya petani menjemur hasil ladangnya untuk dibuat ikan asin. Tapi kalau petani garam, dia mulai menjemur dan membuat garam karena cuacanya cerah, waktu yang tepat untuk nelayan pergi melaut ya. Keempat, ketika cuaca cerah, udara terasa panas. Orang biasanya menggunakan pakaian lebih menyerap keringat, misalkan pakaian yang berbahan katun. Selain itu juga menggunakan pelindung kepala. Nah, dari 4 paragraf tersebut yang Bunda Seri bacakan. Nah, informasi penting apa yang terkandung pada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Jadi pengaruh cuaca terhadap manusia. Nah, pengaruh cuaca
cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama tadi adalah di Indonesia ada dua jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia terdapat dua jenis musim, kemarau dan hujan. Nomor 2. Pada musim hujan biasanya matahari terhalang oleh awan tebal dan orang biasanya melakukan kegiatan di rumah. Nah, ketika musim hujan suhu udara terasa dingin, oleh karena itu orang biasanya menggunakan pakaian tebal. Jadi pada musim hujan biasanya aktivitas dilakukan di ruangan. Pada musim hujan kegiatan biasanya dilakukan pada ruangan dan anak-anak menggunakan pakaian tebal. Nomor 3 ya. Sekarang nomor 3. Pada musim kemarau hampir setiap cuaca itu cerah. Nah, biasanya orang melakukan kegiatan di luar ruangan ya. Seperti tadi petani menjemur ikan hasil tangkapannya untuk membuat ikan asin misalnya ya. Jadi menggunakan pakaian yang kecil pada musim kemarau. Kegiatan biasanya dilakukan pada luar ruangan. Nomor 4. Ketika cuaca cerah, orang terasa panas. Biasanya menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Ketika cuaca cerah, biasanya orang menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Nah, ya anak-anak, jadi informasi penting pada paragraf pertama yaitu di Indonesia terdapat dua jenis musim, kemarau dan hujan. Yang kedua, pada musim hujan kegiatan biasanya dilakukan pada ruangan dan menggunakan pakaian tebal. Pada paragraf 3, pada musim kemarau kegiatan biasanya dilakukan di luar ruangan ya, seperti tadi petani melakukan atau menjemur hasil ikannya menjadi ikan asin. Keempat, ketika cuaca cerah biasanya orang menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Nah, itulah di pengaruh cuaca terhadap kegiatan. Selanjutnya yaitu gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak gambar ya. Jadi gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak. Nah, biasanya gambar dekoratif itu ya anak-anak digunakan untuk menghias kain, suatu permukaan, misalkan kain, karpet atau dinding ya. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada di gambar dekoratif tersebut ya. Yang pertama yaitu garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik. Nah,
misalkan seperti ini ya. Nah, unsurnya yang pertama itu adalah garis mendatar. Yang kedua garisnya tegak, ketiga garisnya miring, keempat garisnya lengkung, bersila, sejajar, gambarnya seperti ini, garisnya zigzag seperti ini, garisnya spiral atau gelombang ya. Yang kedua, bentuk. Nah, bentuk itu misalkan berbentuk lingkaran seperti Bunda Sri gambarkan ini ya. Kedua, segitiga, gambar segitiga. Atau persegi, gambarnya persegi seperti ini ya. Nah, ketiga unsurnya yaitu warna. Nah, warna bisakah warna merah, hijau, biru. Nah, bisa dikombinasikan menjadi misalkan kuning dicampur merah menjadi warna oranye, atau kuning dicampur biru menjadi warna hijau ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Bunda Sri. Apabila misalkan anak-anak masih kurang mengerti penjelasan Bunda Sri, kalian bisa bertanya kembali dengan Bunda Sri ya anak-anak. Nah, kesimpulan hari ini bahwa unsur dekoratif itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama garis, kedua bentuk, ketiga warna ya. Nah, jadi bisa dikombinasikan antara garis, antara bentuk, dan antara warna. Nah, di halaman 60 tadi pengaruh kegiatan cuaca terhadap kegiatan manusia bisa diambil tadi dari paragraf 1, 2, 3, 4 informasinya, yaitu yang pertama tentang musim di Indonesia terdiri dari musim hujan dan kemarau. Yang kedua tadi kalau aktivitas misalkan cuacanya hujan, kita biasanya melakukan pekerjaan di dalam ruangan. Nah, yang ketiga kalau musim kemarau biasanya kita aktivitasnya di luar ruangan. Yang keempat tadi, bila cuaca cerah biasanya menggunakan pakaian yang bisa menyerap keringat. Nah, sampai di sini penjelasan Bunda Sri. Nah, untuk latihan kalian di halaman 65 ya. Di halaman 65 nomor 1 dan nomor 3 saja. Nomor 1 dan nomor 3 saja dikerjakan di buku tematik ya anak-anak. Jadi dikerjakan di buku tematik saja ya anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebelum Bunda Sri tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan membahas pengaruh cuaca terhadap pekerjaan dan pengaruh cuaca terhadap pakaian ya anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, dan protokol COVID-nya tetap dijaga. Dan satu lagi Bunda Sri pesan, kan biasanya kita melakukan sholat duha di sekolah, maka kerjakanlah juga sholat duhanya di rumah, dan hafalan ayat-ayat pendeknya jangan pernah lupa ya anak-anak, dihafal kembali. Terima kasih, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.